Agama pada satu sisi dapat menjadi agen pembawa damai, namun pada sisi lain juga menampilkan wajah garang yang tampil dalam konflik agama. Umat beragama di Indonesia, termasuk umat Kristen, perlu mewaspadai fanatisme agama yang dekat dengan radikalisme agama yang kerap menampilkan kekerasan agama. Radikalisme tidak identik dengan terorisme, namun upaya preventif agar mereka yang memiliki paham radikal itu tidak terkooptasi menjadi teroris harus dikerjakan secara bersama usaha radikalisasi itu atau usaha untuk re-radikalisasi. Dalam terminologi politik, istilah radikalisme mengacu pada individu atau gerakan yang memperjuangkan perubahan sosial atau sistem politik secara menyeluruh. Radikalisasi dalam beragama muncul di tengah panggung politik secara global. Kekerasan atas nama agama seringkali muncul dari perbedaan dalam memahami kitab suci dan agama itu sendiri. Pelaku tindakan kekerasan atas nama agama merasa paling beriman di muka bumi. Mereka menganggap diri sebagai makhluk agung di antara manusia karena kedekatan mereka dengan Tuhan. Mereka mengangkat dirinya sebagai orang paling dekat dengan Tuhan. Karena itu gemar memaksakan kehendaknya, seolah-olah menjadi Tuhan atas semua orang. Kaum radikalisme agama memandang dirinya berhak memonopoli kebenaran, seakan-akan mereka telah menjadi wakil Tuhan yang sah untuk mengatur dunia ini berdasarkan tafsiran monolitik mereka terhadap teks-teks suci atau teks-teks Alkitab kalau di Kristen seperti itu. Kelompok radikalisme agama ini kerap mengumandangkan penolakannya untuk memberikan proteksi terhadap kebebasan beragama yang ditetapkan dalam konstitusi negeri tersebut. Jadi karena klaim agama sebagai agama yang benar, absolut, maka agama itu menjadi harus universal. Oleh dengan demikian, maka mereka memaksakan supaya agama itu dianut oleh semua orang. Dan parahnya lagi, terkadang mereka memaksakan dengan berbagai cara. Dan kalau radikalisme dalam arti kata, tentunya mereka ingin menjadikan agama itu ya agama negara. Jadi mendominasi negeri ini. Dan itu layaknya sebagai negara totalitarianisme yang melandaskan pada agama tertentu. Karena itu ya sekali lagi bahwa radikalisme agama itu perlu dihindari. Sebagian besar orang memang mengakui keberagaman dan perbedaan. Artinya agama itu beragam, agama-agama itu berbeda. Itu mereka akui dan realitasnya memang agama itu beragam, agama itu berbeda. Namun sayangnya dengan sikap curiga ya kerap bisa terjadi dengan sikap curiga dan merasa terancam sehingga tidak terjadi pergaulan yang saling memperkaya. Jika kita melihat debat-debat agama yang kemudian meminggirkan yang lain, mendiskriminasikan yang lain, karena memegang klaim absolut dan menganggap yang lain itu salah, ya, dan kemudian memberikan stigma, memberikan kecurigaan terhadap yang berbeda agama. Inilah yang menjadi persoalan terhadap debat-debat agama. Karena itu saya tidak setuju dengan debat-debat agama yang mendiskriminasikan, meminggirkan agama-agama tertentu, agama lain, ataupun juga memberikan stigma, yaitu memberikan label sesat kepada yang berbeda tersebut. Dan ini kan sesuatu yang membuat kerukunan antar umat beragama itu, baik antar umat beragama maupun internal agama tertentu, itu terganggu. Dan tentunya juga ini akan berimbas atau berpengaruh pada hubungan umat beragama dengan pemerintah. Meningkatnya intoleransi agama tersebut diteguhkan dengan maraknya di Indonesia ini ya, klaster-klaster. Jadi intoleransi agama itu bisa terlihat di negeri ini dengan maraknya klaster-klaster yang membelah masyarakat berdasarkan agama. Klaster-klaster masyarakat berdasarkan agama di negeri ini terus meningkat
Dan parahnya, usaha integrasi antar kelompok itu sebaliknya makin melemah. Mungkin kita pernah melihat konflik agama pada sebuah daerah. Maka ketika konflik itu terus berkobar, dan cara untuk menghindarinya konflik yang berkelanjutan adalah memisahkan, membuat klaster antara mereka yang berkonflik tersebut. Jadi sebenarnya klaster itu dekat dengan konflik. Nah, kalau klaster-klaster agama itu dibiarkan, maka akan ada banyak pemicu yang bisa menimbulkan konflik kekerasan agama. Karena itu klaster-klaster itu dapat dibuat hanya untuk menghindari konflik kekerasan yang semakin parah. Tetapi dia tidak dibiarkan lestari, tapi dia harus dikelola lebih baik lagi sehingga tidak lagi berupa klaster-klaster, tapi sudah ada integrasi. Nah, kemudian ketika saya memperhatikan dengan konflik-konflik yang ada itu, integrasi itu terjadi terutama ketika ada perjumpaan. Jadi perlu ada perjumpaan. Nah, perjumpaan antara dua kelompok yang berbeda itulah yang menimbulkan hilangnya kecurigaan. Dan kalau sudah hilang kecurigaan, maka masyarakat tidak lagi terkooptasi dengan klaster-klaster. Nah, itulah sebenarnya sesuatu yang di situ kita ketemu yang baik sekali dalam hubungan antar umat beragama. Hubungan antar agama di negeri ini bisa dikatakan sedang bergerak mundur dari hubungan yang bersifat saling memperkaya, kreatif pro-existence, ke level yang lebih rendah, yakni hubungan yang sekadar tidak saling mengganggu. Ya. Live and let live. Bahkan pada beberapa tempat di negeri ini, hubungan antar umat beragama itu sedemikian buruk, yakni sudah pada taraf menampilkan hegemoni agama yang menjurus pada kekerasan agama. Live and let die. Pertumbuhan sebuah agama yang kerap diiringi dengan pembelengguan kebebasan beragama pada agama-agama yang berbeda. Secara khusus, lahirnya perda-perda bernuansa agama, baik perda syariah maupun perda Injil yang pernah ada namun tidak diterapkan karena kesadaran masyarakat di Papua yang sangat baik. Dan semuanya itu meneguhkan hubungan antar agama yang amat memprihatinkan. Jadi adanya keinginan dominasi hegemoni agama tertentu menunjukkan bahwa adanya hubungan antar agama yang memprihatinkan atau tingkat intoleransi yang meninggi dan perlu adanya usaha-usaha yang bisa menurunkan tingkat intoleransi dan menguatkan toleransi beragama. Masyarakat Indonesia yang mulanya hidup saling memperhatikan dan saling mempercayai bergerak mundur menjadi hubungan yang penuh kecurigaan dan perasaan terancam. Kondisi terancam ini membuat agama-agama kehilangan kesadaran interdependensi satu dengan yang lainnya. Yang ada hanyalah usaha bagaimana agama-agama itu mempertahankan eksistensinya tanpa memedulikan akibatnya pada yang lain. Dan dengan sengaja menekan pertumbuhan agama yang lain. Pelarangan latihan-latihan Natal di berbagai tempat, pelarangan ibadah Natal, pelarangan ibadah keluarga, menunjukkan adanya intoleransi yang tinggi. Padahal apa bahayanya sebuah aktivitas, latihan untuk mempersiapkan Natal, sebuah aktivitas ibadah keluarga, bahkan juga sebuah aktivitas ibadah Natal. Apa kerugiannya, apa bahayanya? Tidak ada bahayanya di sana. Karena di sana kan menghadirkan kedamaian dan juga masalah ketertiban kan bisa diatur. Radikalisme dan fanatisme agama yang semakin subur di negeri ini ternyata berdampak buruk terhadap kerukunan antar umat beragama yang lama bersemayam di negeri ini. Deradikalisasi agama menjadi persoalan penting yang harus dikerjakan dengan serius. Ya, jadi deradikalisasi harus dikerjakan dengan serius. Jika memang kita ingin melihat agama-agama di negeri ini terus menebarkan wajah perdamaian. Di satu sisi, secara unik dan inheren, agama hadir dengan berbagai sifat eksklusif, partikularis, dan primordial. Namun di sisi lain, pada waktu yang bersamaan, ia kaya dengan identitas yang berelemen inklusif, universalis, transendental. Kedua sisi ini datang silih berganti secara simultan. Itu sebabnya mengapa agama berpotensi menampakkan wajah kekerasan dan wajah perdamaian. Karena itu penggambaran agama yang melulu penuh kekerasan dan tidak toleran merupakan gambaran yang tidak lengkap.
Ada banyak gerakan-gerakan religius mutakhir dengan agenda yang sama, mendukung keadilan, toleransi, dan perdamaian. Untuk Indonesia sendiri, konflik agama terbilang relatif kecil pada era Orde Lama maupun Orde Baru. Pada era tersebut, konflik lebih disebabkan oleh ketidakpuasan sekelompok masyarakat terhadap pemerintah, berupa usaha-usaha untuk memisahkan diri dari negara kesatuan RI. Namun, pada masa reformasi, panggung konflik di Indonesia beralih ke etnis dan agama. Jadi konflik agama yang berujung pada kekerasan sesungguhnya bukanlah warisan sejarah Indonesia. Bahkan posisi agama yang begitu terhormat di negeri ini awalnya telah mempopulerkan Indonesia sebagai tempat persemaian subur bagi agama-agama. Perjalanan sejarah negeri ini menyaksikan bahwa agama bukan sumber masalah dan kontribusi positif agama sangat dibutuhkan. Betapapun universalnya suatu agama dan betapapun kekalnya doktrin-doktrin agama itu, kepercayaan-kepercayaan itu tidak bisa menjadi prinsip teologis formal bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan bagi semua warga negara dan masyarakat Indonesia. Negara yang membiarkan agama tertentu menjadi alat penentu untuk memperlakukan para warga negara secara berbeda, sama saja dengan mengabaikan prinsip-prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi yang terdapat di dalam Pancasila. Ketika politik mengizinkan dirinya dikooptasi oleh agama, seketika itu juga agama kehilangan fungsinya yang paling luhur, yaitu fungsi mengayomi dan memperlakukan warga secara adil tanpa diskriminasi. Lahirnya peraturan-peraturan yang bernuansa agama, meski dengan alasan demi merukunkan antar umat beragama, justru telah membuat kehidupan antar umat beragama menjadi tidak rukun dan penuh konflik. Karena kehadiran undang-undang bernuansa agama tidak terbantahkan syarat dengan politisasi agama. Semangat yang menampilkan kekerasan agama, sebagaimana dipertontonkan kaum radikalisme keagamaan, adalah buah dari cara-cara beragama yang salah tersebut. Selanjutnya, radikalisme agama itu sebenarnya ada pada semua agama, termasuk dalam kekristenan. Karena itu umat Kristen Indonesia harus mewaspadai hal itu, khususnya fanatisme agama yang dekat dengan radikalisme agama. Fanatisme agama selalu mengandaikan kemurnian atau purifikasi agama, yang pada kenyataannya mustahil, karena sejarah dan realitas terus bergerak. Golongan fanatisme agama cenderung menganggap dirinya lebih murni atau suci, saleh dan benar sendiri, tanpa dibarengi nalar kristis. Perbedaan-perbedaan pemahaman kemudian melahirkan fanatisme sektarian dan semakin melembaga. Fanatisme dan ketiadaan pemahaman tentang esensi beragama dan bertuhan membuat pemeluk agama melihat agama lain dari kacamata kepicikan yang sempit, sehingga cenderung merendahkan agama lain, atau tafsiran agama dari kelompok agama yang berbeda dengan mereka. Kelompok fanatisme agama merupakan segerombolan orang-orang yang berupaya untuk terus memelihara nilai-nilai terdahulu yang mereka anut, menghadirkan monumen masa lalu ke masa sekarang. Fanatisme agama adalah sikap terlampau kuat dan berlebihan, yakni meyakini ajaran agama. Akibatnya seringkali melahirkan tindakan yang anti keberagaman. Fanatisme cenderung melahirkan arogansi, menebar kebencian, anti perbedaan, dan dekat dengan kekerasan. Fanatisme adalah musuh besar kebebasan. Artinya di mana fanatisme bertumbuh dengan subur, di situ pastilah terjadi pemasungan kebebasan beragama.